Apa sih bedanya bank konvensional dengan bank syariah? Mari kita simak penjelasannya bersama-sama. Perbedaan mendasar pada kedua bank ini adalah tujuannya. Pada bank konvensional, investasi yang dilakukan sesuai dengan peraturan bank, sedangkan bank syariah sesuai dengan syariat Islam. Bank syariah dilarang riba, gharar, ikhtisar, zolim, dan haram. Dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 275, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Apa sih riba? Riba adalah penetapan bunga atau melebihkan jumlah pinjaman saat pengembalian. Pada bank konvensional, uang nasabah dijadikan sebagai modal. Sedangkan bank syariah, uang nasabah hanya titipan. Jadi, pada bank syariah, uang bisa diambil kapan saja dengan jumlah yang sama. Lalu, apalagi sih bedanya? Dalam bank konvensional, terdapat sistem bunga sesuai dengan uang yang kita tabung. Sedangkan bank syariah tidak. Tetapi, pada bank syariah mengenal adanya bagi hasil dan bagi resiko. Kerugian pada bank syariah tidak ditanggung sendiri oleh satu nasabah, melainkan seluruh nasabah, begitu juga dengan bank. Karena pada bank syariah apabila mengalami keuntungan, maka semua yang terlibat akan menerima untung. Begitu juga sebaliknya apabila mengalami kerugian. Dan pada bank konvensional, jika nasabah mengalami kerugian, bank tidak merasakan kerugian, bahkan tidak peduli. Pada bank konvensional, terdengar menguntungkan karena adanya bunga. Tetapi ekstensi kehalalan bunga ternyata diragukan. Hal ini dikarenakan tidak seimbangnya bunga dalam keadaan untung maupun rugi. Pada bank konvensional, hubungan keduanya merupakan kreditur dan debitur. Berbeda dengan bank syariah, hubungan keduanya merupakan mitra. Pada bank konvensional, berorientasi pada keuntungan. Sedangkan pada bank syariah, berorientasi pada keuntungan dan juga memperhatikan kemakmuran nasabah. Bank syariah diawasi oleh pertama oleh BI dan yang kedua oleh Dewan Syariah Nasional dan yang ketiga oleh Dewan Pengawas Syariah. Sedangkan bank konvensional hanya diawasi oleh BI saja. Beda produk dari bank konvensional dengan bank syariah. Produk perbankan meliputi tabungan, deposito, kredit pemilikan rumah, giro, dan lain-lain. Yang pertama, produk tabungan. Tabungan syariah menerapkan akad wadiah, artinya tabungan yang kita simpan tidak menerapkan keuntungan karena cuma dititip. Yang kedua, tidak ada bunga nasabah, tetapi bank ini memberikan hadiah atau bonus kepada nasabahnya. Yang ketiga, nasabah juga bisa mengambil tabungan itu baik lewat ATM maupun teller. Kedua, tabungan konvensional. Ciri khas dari tabungan konvensional yang pertama, ada bunga langsung yang dijanjikan bank kepada pihak. Yang kedua, bunga tidak akan berubah meskipun kondisi kinerja bank sedang buruk ataupun sedang untung besar. Yang ketiga, dana tabungan bisa diambil kapanpun baik melalui ATM maupun teller. Produk perbankan yang kedua adalah deposito. Deposito adalah produk bank sejenis jasa tabungan yang baru bisa dicairkan dalam jangka waktu tertentu. Misalnya 3 bulan, 6 bulan, atau 12 bulan.
Kalau deposito ini dicairkan sebelum waktunya, nasabah akan terkena penalti dari pihak bank. Deposito syariah. Ciri khas dari deposito syariah yang pertama, menggunakan akad modal mubah. Artinya, tabungan dengan sistem bagi hasil atau nisbah antara nasabah dan bank. Yang kedua, ada tenggang waktu tertentu di mana nasabah tidak bisa menarik uang begitu saja, karena bank membutuhkan waktu untuk melakukan investasi. Giro konvensional. Ciri khas giro konvensional yang pertama, ada bunga yang akan diterima nasabah. Yang kedua, nilai bunganya tetap, sehingga besaran keuntungan sudah bisa diprediksi sejak awal menaruh dana. Yang ketiga, dana diputar untuk investasi dan bisnis apapun selama itu dianggap menguntungkan. Yang ketiga, produk perbankan kredit pemilikan rumah atau KPR. KPR syariah. Ciri khas dari KPR syariah yang pertama, tenor pinjaman paling lama 15 tahun. Yang kedua, cicilan angsuran tetap karena bersifat fixed rate. Yang ketiga, tidak berpengaruh dengan naik turunnya suku bunga di Bank Indonesia, karena Bank Syariah sudah mematok keuntungan untuk bank saat akad. Yang keempat, denda terlambat mencicil biasanya lebih tinggi dari bank konvensional. KPR konvensional. Ciri khas dari KPR konvensional yang pertama, tenor pinjaman bisa sampai 20 tahun. Yang kedua, cicilan angsuran berubah-ubah tergantung suku bunga. Produk perbankan yang ketiga adalah kartu kredit. Kartu kredit syariah. Ciri khas dari kartu kredit syariah yang pertama, memiliki 3 jenis akad, yaitu ijrah atau akad iuran tahunan atau keanggotaan, qorood atau akad pemberian pinjaman untuk pengambilan tunai, dan kafalah, penjamin transaksi. Ciri khas dari kartu kredit syariah yang kedua adalah membayar 2 jenis biaya keterlambatan. Kalau tagihan nasabah jatuh tempo, yang pertama disebut ta'wid, yaitu membayar biaya penagihan bank sebesar yang menjadi aturan bank. Sementara, biaya denda kedua adalah 3% dari total tagihan yang disebut qardul hasan dan akan disumbang ke badan amal. Jadi, biaya denda itu bukan bunga dan bukan hak dari bank untuk menerimanya. Kartu kredit konvensional. Ciri khas dari kartu kredit konvensional yang pertama adalah bunga untuk kartu kredit dari bank konvensional besarnya 2 hingga 4%. Sistem berbunga yaitu membayar bunga dari jumlah total tagihan dan bunga lainnya untuk sisa tagihan yang belum dibayar. Produk perbankan yang keempat adalah giro. Ciri khas dari giro syariah yang pertama, hanya berlaku 2 hingga 3 jenis mata uang, yaitu rupiah, dolar Amerika, dan dolar Singapura. Tiap bank memiliki jumlah jenis mata uang berbeda untuk transaksi. Dan ciri khas giro syariah yang kedua adalah ada biaya administrasi, biaya pengelolaan rekening, biaya materai, cetak laporan transaksi, dan penutupan rekening yang diminta oleh bank dari nasabah. Giro konvensional. Ciri khas dari giro konvensional yang pertama adalah memberlakukan bunga hingga 2% per tahun, tergantung bank tempat rekening giro itu dibuat. Yang kedua, menggunakan beragam jenis mata uang, termasuk rupiah, euro, dolar, dan lain-lain. Jadi, mau pilih yang mana? Sistem syariah atau sistem konvensional? Berdasarkan contoh produk perbankan itu, Anda bisa melihat kalau masing-masing perbankan memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Meskipun persyaratannya relatif sama, tapi terdapat banyak perbedaan dari cara kerja dan layanan. Kalau Anda ingin mendapatkan layanan yang lebih
dari bank konvensional adalah jawaban yang tepat. Namun, kalau ingin mendapatkan layanan bank yang mendukung gaya hidup syariah, menggunakan produk bank syariah adalah jawabannya.